Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januariski Dwi Mileniantoro dengan NIM 67011830048 dari kelas D3SI 4202 ingin mempresentasikan sidang saya dengan judul Aplikasi Warga Berseri Modul Pendataan Sumber Daya Rukun Warga. Studi kasus Perumahan Permata Buah Batu. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah memberikan informasi secara manual. Maksudnya adalah di perumahan Buah Batu sendiri untuk saat ini memberikan informasi seperti berita, pengumuman itu masih kayak dari mulut ke mulut kalau enggak lewat WA. Dan kalau lewat WA pun biasanya kan chatnya itu bisa tenggelam seperti itu. Kemudian yang kedua ada kesulitan mencari informasi. Untuk warga baru sendiri itu kebingungan untuk mencari informasi seperti ada apa aja sih di perumahan Buah Batu itu, terus kemudian siapa aja sih petugas dan pengurusnya di perumahan Buah Batu itu, kayak gitu. Yang ketiga adalah bingung untuk menyampaikan aspirasi dan komplain. Warga baru itu biasanya kebanyakan juga bingung untuk menyampaikan aspirasi dan komplain. Dia harus kemana, terus kemudian misalkan untuk penghuni yang lama itu juga bingung, kadang kita udah chat ternyata nggak dibahas-bahas, ternyata chatnya itu tenggelam oleh si petugas seperti itu. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana membantu petugas dalam mengelola sumber daya rukun warga perumahan Permata Buah Batu. Yang kedua, bagaimana menyediakan fasilitas dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan terhadap fasilitas umum. Yang ketiga, melakukan sinkronisasi akun dengan sistem yang sudah berjalan menggunakan WordPress. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama ada mengelola sumber daya di lingkungan perumahan Permata Buah Batu. Yang kedua, menyediakan media untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terhadap fasilitas umum. Yang ketiga, melakukan sinkronisasi akun dengan WordPress. Batasan masalah. Yang pertama, ada aplikasi ini hanya dibuat untuk warga dan petugas Permata Buah Batu. Yang kedua, luas lingkup hanya seputar sumber daya rukun tetangga perumahan Buah Batu. Yang ketiga, aplikasi ini tidak mencangkup fasilitas milik warga. Selanjutnya ada proses bisnis pendataan fasilitas perumahan saat ini. Yang pertama ada Satpan. Satpan mengecek fasilitas. Di sini tuh ada fasilitas atau tidak. Jika tidak ada fasilitas ya sudah. Kalau ada fasilitas, Satpan melakukan pencatatan fasilitas menggunakan dokumen, kemudian diserahkan kepada petugas. Petugas menerima laporan tersebut, kemudian data disimpan oleh petugas. Selanjutnya, proses bisnis penyampaian pengumuman saat ini. Yang pertama, pengurus mengetikkan pengumuman, kemudian pengurus mengirim pengumuman, pengumuman dikirim melalui WhatsApp kepada warga, warga menerima pengumuman, kemudian warga melihat pengumuman. Selanjutnya, proses bisnis penyampaian berita saat ini. Yang pertama, pengurus mengetik berita, kemudian pengurus mengirim berita, berita dikirim ke warga, warga menerima berita, kemudian warga melihat berita. Selanjutnya ada proses bisnis hasil rapat saat ini. Yang pertama, pengurus mencatat hasil rapat, kemudian mengetikkan hasil rapat ke Word, kemudian mengirim hasil rapat kepada warga, warga menerima hasil rapat, kemudian warga melihat hasil rapat. Selanjutnya ada proses bisnis penyampaian keluhan dan aspirasi saat ini. Yang pertama, warga. Warga jika ada komplain, melihat permasalahannya terlebih dahulu. Jika warga ada aspirasi, warga mempunyai ide apa dulu, selanjutnya dia mengirimkan pesan kepada petugas, kemudian petugas menerima pesan, kemudian petugas mencatat komplain dan aspirasi. Selanjutnya proses bisnis melihat petugas dan pengurus saat ini. Yang pertama warga. Warga mencari informasi data petugas dan pengurus, kemudian petugas dan pengurus memberikan informasi datanya, kemudian warga menerima informasi data petugas dan pengurus. Selanjutnya, ada proses bisnis sosialisasi peraturan saat ini. Yang pertama, petugas memberikan dokumen peraturan perumahan, kemudian warga menerima dokumen peraturan perumahan. Selanjutnya, ada proses bisnis penyampaian hasil musrembang saat ini. Yang pertama, petugas mencatat hasil musrembang, kemudian mengetikkan hasil musrembang ke Word, kemudian mencetak hasil musrembang, kemudian mengirim hasil musrembang kepada warga, warga menerima pesan dari petugas, kemudian warga melihat hasil musrembang. Selanjutnya, ada proses bisnis pendataan fasilitas usulan. Yang pertama, petugas masuk ke dalam website. Jika punya akun, langsung login. Jika tidak punya akun, registrasi.
kemudian melakukan pendataan fasilitas masuk ke dalam database. Selanjutnya, warga dapat melihat data fasilitas. Terus, proses bisnis penyampaian pengumuman usulan. Yang pertama, petugas masuk dalam website. Petugas jika punya akun login, jika tidak punya akun registrasi, kemudian mengelola pengumuman. Pengumuman masuk dalam database. Kemudian petugas mengirim pengumuman masuk dalam warga melihat pengumuman. Selanjutnya ada proses bisnis penyampaian keluhan dan aspirasi usulan. Yang pertama, warga masuk ke website, kemudian jika punya akun login, tidak punya akun registrasi, menyampaikan keluhan atau aspirasi. Selanjutnya, jika ada keluhan melihat permasalahannya apa, jika ada aspirasi idenya apa, kemudian mengirimkan pesan masuk ke dalam database, kemudian petugas menerima pesan, kemudian petugas melihat pesan, kemudian petugas memberikan status atau label pesan seperti status sedang diproses. Selanjutnya, proses bisnis melihat petugas dan pengurus usulan. Yang pertama, petugas. Petugas masuk ke website, kemudian jika punya akun login, tidak punya akun registrasi, kemudian memasukkan data petugas dan pengurus, masuk dalam database, kemudian warga dapat melihat data petugas dan pengurus. Selanjutnya, petugas dapat mengolah data petugas dan pengurus kembali. Selanjutnya, sosialisasi peraturan perumahan usulan. Yang pertama, petugas masuk ke dalam website, kemudian jika punya akun login, tidak punya akun registrasi, selanjutnya memasukkan data peraturan masuk ke dalam database, kemudian warga dapat melihat data peraturan, selanjutnya petugas dapat mengolah data peraturan. Selanjutnya ada proses bisnis melihat berita usulan. Yang pertama, petugas masuk ke dalam website. Jika punya akun login, tidak punya akun registrasi, selanjutnya mengelola berita masuk ke dalam database, kemudian petugas mendengar berita, kemudian warga dapat melihat berita. Selanjutnya ada proses bisnis penyampaian hasil rapat usulan. Yang pertama, petugas masuk dalam website. Kemudian jika punya akun login, tidak punya akun registrasi, selanjutnya mengolah hasil rapat masuk dalam database, kemudian petugas memberikan hasil rapat ke warga masuk ke dalam website, kemudian jika punya akun login, tidak punya akun registrasi, kemudian warga dapat melihat hasil rapat. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Use case diagram di sini, misalkan ada mengelola berita, mengelola hasil rapat, mengelola musrembang, mengelola peraturan, mengelola fasilitas perumahan, mengelola pengumuman, terus ada mengelola keluhan dan aspirasi. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di bit.ly use case dan UXD. Selanjutnya ada IRD. Di sini ada IRD gabungan dari punya saya, Naurah, dan Ersa. Untuk lebih jelasnya bisa dicek di bit.ly IRD warga berseri. Kemudian di sini juga ada skema relasi, itu ada kayak data aspirasi warga, data iuran warga, konten berita, aspirasi, agama, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa dicek di bit.ly skema relasi. Kemudian di sini ada mockup atau wireframe. Di sini yang pertama ada perancangan antarmuka pendataan fasilitas, ada perancangan antarmuka melihat data fasilitas, kemudian ada perancangan antarmuka penyampaian keluhan dan aspirasi, ada perancangan antarmuka mengelola keluhan dan aspirasi, ada perancangan antarmuka mengelola pengumuman, ada perancangan antarmuka melihat pengumuman, ada perancangan antarmuka mengelola peraturan, ada perancangan antarmuka melihat peraturan, ada perancangan antarmuka mengelola petugas dan mengurus, ada perancangan antarmuka melihat petugas dan mengurus, ada perancangan antarmuka mengelola berita, ada perancangan antarmuka melihat berita, ada perancangan antarmuka mengelola musrembang, ada perancangan antarmuka melihat musrembang, ada perancangan antarmuka mengelola isi rapat, ada perancangan antarmuka melihat isi rapat, kemudian ada perancangan, kemudian ada implementasi menu pendataan fasilitas, kemudian melihat data fasilitas, pendataan pengumuman, melihat data pengumuman, pengajuan keluhan dan aspirasi, mengelola keluhan dan aspirasi, terus pendataan berita, melihat berita, pendataan petugas dan pengurus, melihat petugas dan pengurus, pendataan hasil rapat, melihat hasil rapat, mengelola musrenbang, melihat musrenbang, mengelola peraturan, melihat peraturan. Sebenarnya ada pengujian black box. Ini adalah salah satu contoh pengujian black box. Yang pertama ada pengujian fungsionalitas kelola data fasilitas. Tujuannya adalah untuk menguji kesesuaian fungsionalitas kelola data fasilitas dari admin dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Untuk cakupan pengujiannya, yang pertama ada perangkat lunaknya,
kemudian deskripsinya, terus function dan aturannya seperti ini. Terus kesimpulan, yang pertama menghasilkan aplikasi yang dapat memberikan sumber informasi berupa berita, notulensi atau hasil rapat, pengumuman, musrenbang, peraturan, petugas dan pengurus yang ada di sekitar perumahan Buah Batu. Yang kedua, menghasilkan aplikasi yang dapat membuat pendataan fasilitas warga dengan tambahan fitur Google Maps. Yang ketiga, menghasilkan aplikasi yang dapat membantu warga untuk memberikan aspirasi maupun keluhan yang sedang dialami. Terus saran. Yang pertama, aplikasi ini dapat dibangun kembali dengan platform yang berbeda, yaitu dengan platform mobile. Dengan platform mobile, aplikasi ini akan lebih mudah digunakan. Yang kedua, dapat ditambahkan fitur komentar di bagian sumber informasi. Kemudian yang ketiga, dapat ditambahkan fitur long load secara manual di bagian data fasilitas warga, supaya data yang dihasilkan lebih akurat. Selanjutnya ada demo aplikasi. Demo aplikasi yang pertama di sini kita dapat melihat data fasilitas. Untuk fasilitas warga kita bisa cek di sini. Nah, untuk data fasilitas sendiri seperti ini. Tadi maaf, itu karena tadi jaringan, karena Google Map ini menggunakan jaringan untuk menampilkannya. Di sini nanti ada foto fasilitasnya apa, nama fasilitasnya apa, kemudian deskripsi fasilitasnya apa. Untuk cara menambahkannya, kita masuk ke admin tadi, udah login, kemudian ke sini, kemudian data fasilitas, kemudian kita tambahkan data fasilitas, nama kita misalkan taman bermain, dan fasilitasnya ada seluncuran ini, kemudian alamatnya misalkan di sini, foto fasilitasnya misalkan ini. Nah, terus kita refresh. Maaf, ini kendala jaringan lagi. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini, dan untuk tampilannya harusnya tadi muncul seperti itu karena ini kendala jaringan. Nah, ini sudah ada tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan data foto fasilitasnya, kemudian nama fasilitasnya apa, terus kelengkapan fasilitasnya apa aja. Selanjutnya melihat berita. Melihat berita tampilannya. Untuk melihat berita, kita dapat melihat berita seperti ini. Untuk tampilannya mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti ini. Untuk menambah berita sendiri, kita masuk ke bagian admin, terus kemudian ke berita. Tentunya tambah berita, misalkan ada berita kebanjiran di daerah Bojong Soang. Kemudian misalkan ini banjir. Nah, itu. Nah, kemudian kan tertambah seperti ini. Di pertama, kemudian kita lihat berita. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian tentunya di sini ada pengumuman. Untuk pengumuman sendiri juga cara nambahnya sama seperti berita. Nanti hasilnya juga sama seperti berita tadi untuk lihatnya seperti ini. Kemudian juga ada notulensi. Untuk notulensi sendiri dia harus login terlebih dahulu. Nah, untuk notulensi dia dapat dilihat, terus login dulu. Contoh gambarnya seperti ini, sama seperti berita untuk tampilannya, dan cara nambahnya juga sama seperti berita. Kemudian untuk peraturan sendiri juga sama seperti berita juga untuk cara nambahnya. Kemudian tampilan untuk peraturan sendiri juga sama seperti berita. Karena mereka ada sumber informasi, jadi untuk tampilannya sama. Kemudian ada musrenbang. Untuk musrenbang sendiri, tambah data, kemudian misalkan ini, kemudian besarannya Peraman Buah Batu, volume lokasi PBB diusulkan oleh warga PBB, kemudian keterangannya adalah bersih bersih ya, status misalkan diusulkan. Oke, kita tambah.
Nah, kemudian akan tampil seperti ini untuk ketemu seimbangnya sendiri. Selanjutnya untuk struktur. Untuk struktur organisasi contohnya akan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini untuk menambahnya di sini. Misalkan namanya Fulan, jabatannya misalkan keamanan, pilih atasan. Pilih atasan misalkan Alia. Maksudnya pilih atasan adalah di sini ada ini kan ada Elsa ada Alia. Nah, atasannya Alia adalah Elsa. Jadi kalau saya milih atasannya Alia berarti nanti harusnya data yang bertambah adalah di bawahnya si Alia. Terus misalkan fotonya ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini juga sama, untuk tugas keamanan juga sama. Untuk tugas keamanan sendiri caranya juga sama. Terus kemudian keluhan dan aspirasi. Nah, ini untuk keluhan dan aspirasi tadi warga juga harus login terlebih dahulu. Misalkan namanya Olga, terus nomor WhatsApp-nya 123 0212345678991. Misalkan jenisnya adalah keluhan tentang kebersihan, isinya adalah eh, maaf, tes. Nah, misalkan isinya adalah sampah depan rumah saya belum diambil. Ini upload foto misalkan ini, terus kirim. Kemudian nanti data akan masuk ke bagian kebersihan. Nah, seperti ini. Tadi kan keluhan, jadi ya maksudnya ke bagian keluhan, terus kemudian ini untuk detailnya, terus dapat diubah untuk statusnya sedang diproses atau gimana. Seperti itu. Kemudian sudah. Eh, sebelumnya terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.